Kurang darah, apakah sama dengan darah rendah? Hai Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini aku mau bahas tentang kurang darah atau anemia. Karena sebenarnya ada beberapa di antara kita yang masih berpikiran bahwasannya kurang darah itu sama dengan darah rendah. Apakah benar? Kita bahas di video ini yuk. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kurang darah atau anemia adalah kondisi di mana ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau kadar hemoglobin yang rendah di dalam darah. Sel darah merah dan hemoglobin berperan penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan sel darah merah atau hemoglobin ini dapat mengganggu pasokan oksigen yang cukup ke jaringan dan organ tubuh. Nah, anemia dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk kekurangan nutrisi seperti zat besi, vitamin B12 atau asam folat, gangguan pada pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang, kerusakan sel darah merah yang lebih cepat dari yang dapat diproduksi oleh tubuh, atau kehilangan darah yang berlebihan akibat perdarahan. Nah, jadi ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang akan mengalami anemia. Di antaranya, yang pertama adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dalam diet adalah salah satu penyebab utama daripada anemia. Pola makan yang tidak mencukupi zat besi atau penyerapan zat besi yang buruk oleh tubuh dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah kehamilan dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui beresiko mengalami anemia karena kebutuhan zat besi yang meningkat. Pertumbuhan janin dan produksi ASI memerlukan tambahan zat besi. Yang ketiga, terjadinya gangguan pencernaan. Beberapa kondisi yang mempengaruhi saluran pencernaan seperti penyakit celiak, penyakit Crohn, atau sindrom malabsorpsi dapat menghambat penyerapan zat besi, vitamin B12, atau folat dari makanan. Nah, faktor risiko selanjutnya adalah perdarahan kronis. Perdarahan kronis seperti perdarahan menstruasi yang berat, perdarahan gastrointestinal kronis, atau perdarahan akibat penyakit seperti ulkus lambung atau tumor dapat mengakibatkan anemia loh Besti. Kemudian faktor resiko yang selanjutnya adalah genetik. Beberapa gangguan genetik seperti anemia sel sabit, talasemia, atau defisiensi enzim tertentu dapat juga menyebabkan produksi sel darah merah yang tidak normal atau berkurang. Kemudian faktor risiko selanjutnya adalah penyakit kronis seperti penyakit ginjal, gagal jantung, penyakit hati, atau kanker dapat mempengaruhi produksi sel darah merah atau mengganggu fungsi sel darah merah yang dapat menyebabkan anemia. Kemudian defisiensi vitamin B12 atau asam folat, kekurangan vitamin ini dalam diet atau masalah penyerapan dapat juga menyebabkan anemia megaloblastik. Nah, Besti, berikut beberapa gejala yang umum yang terkait dengan anemia. Yang pertama adalah kelelahan yang berlebihan dan kelemahan yang persisten. Yang kedua, kulit tampak pucat atau pucat pada selaput lendir seperti bibir dan gusi. Yang ketiga, sesak nafas atau nafas cepat saat melakukan aktivitas ringan. Yang keempat, tidak mampu melakukan aktivitas atau cepat merasa lelah. Yang kelima, kehilangan nafsu makan atau penurunan berat badan. Yang keenam, pusing atau bahkan pingsan. Yang ketujuh, detak jantung yang cepat atau tidak teratur. Kedelapan, kuku yang rapuh atau mudah patah. Kesembilan, rambut bisa rontok. Kesepuluh, kesulitan berkonsentrasi dan kebingungan.
Yang ke-11, perubahan suasana hati seperti mudah marah atau sedih. Nah, sebenarnya gejala umum dari anemia tersebut disebabkan karena kekurangan oksigen pada organ yang disebabkan karena penurunan hemoglobin. Biasanya gejala tersebut muncul setelah kadar hemoglobin pada saat diperiksa di bawah 7 gram per desiliter. Pada saat pemeriksaan dokter biasanya akan dijumpai pucat pada kulit, konjungtiva, mukosa, mulut, telapak tangan, dan jaringan bawah kuku. Gejala-gejala khas beberapa jenis anemia. Yang pertama, anemia definisi besi bisa kita temukan di spagia, atrofi papilida, stomatitis angularis, dan kuku sendok. Sementara anemia megaloblastik ditemukan glositis, gangguan neurologik pada anemia defisiensi B12. Kemudian pada anemia hemolitik ditemukan ikterus, splenomegali, dan hepatomegali. Kemudian pada anemia aplastik, perdarahan dan tanda-tanda infeksi. Nah, berikut cara mencegah kurang darah atau anemia yang bisa Besti lakukan. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kubis. Zat besi yang dikonsumsi ada dua bentuk, heme dan non-heme. Heme ditemukan dalam sumber makanan hewani dan non-heme ditemukan dalam sumber makanan nabati. Nah, heme ini lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi non-heme. Kemudian konsumsilah makanan yang kaya vitamin B12 seperti produk hewani, daging, ikan, susu, telur, atau suplemen vitamin B12 jika perlu. Nah, sementara itu makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, dan buah-buahan dapat membantu memenuhi kebutuhan folat. Kemudian vitamin C membantu penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga konsumsilah sumber makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, tomat, paprika, atau brokoli. Nah, jika makanan kaya vitamin C dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi, maka penyerapan zat besi tersebut akan lebih optimal. Kemudian hal yang paling penting adalah hindari konsumsi teh atau kopi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi. Karena senyawa yang ditemukan dalam teh dan kopi dapat menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Nah, ini penting nih untuk Besti ketahui. Jika memiliki gejala anemia, disarankan untuk minum teh atau kopi dalam jarak waktu 1-2 jam setelah makan. Kemudian Besti juga harus mencukupi kebutuhan nutrisi. Pastikan asupan nutrisi harian Besti mencakup vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, magnesium, dan tembaga. Konsumsi suplemen jika perlu. Tapi sebelum konsumsi suplemen, Besti harus konsultasikan ke dokter supaya dokter dapat mengatur suplemen apa yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian periksakan segera ke dokter jika Besti memiliki gejala perdarahan atau sedang mengalami perdarahan, penyakit yang menyebabkan faktor resiko anemia atau gejala anemia, supaya mendapatkan pemeriksaan laboratorium dan diagnosa yang tepat, sehingga Besti akan mendapatkan pengobatan yang tepat juga. Jangan lupa ya. Oke Besti, demikian video tentang anemia atau kurang darah. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!